Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Saya bertanya dari Rasul. Menyambung pertanyaan tentang laki-laki diharamkan memakai perhiasan dari emas. Bagaimana terkait dengan surat Al-A'raf ayat 32? Ya, dibaca saja. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 32. Saya baca dari ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ada notnya tidak itu? Tidak ada. Maksudnya, jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh, dan jangan pula melampaui batas makanan yang dihalalkan. Kemudian yang dimaksud di hari kiamat, maksudnya perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang tidak beriman. Sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. Yang ditanyakan apa? Tentang apakah ayat ini ada kaitannya dengan kebolehan laki-laki memakai perhiasan emas. Yang namanya zina perhiasan itu pakaian, ini termasuk zina, termasuk perhiasan. Kemudian emas-emasan itu juga termasuk perhiasan. Memang kita boleh untuk memanfaatkan, tidak ada pertentangan dengan hadis Nabi tadi. Khudh khatamaka wantafi' bihi, manfaatkan. Ning ojo mbok nggo cara pemanfaatannya. Kalau tidak boleh, niscaya laki-laki tadi tidak diminta, tidak diperintah untuk mengambil lagi. Kalau ternyata emas itu haram mutlak bagi laki-laki, apapun pemanfaatannya tidak boleh bagi laki-laki, niscaya orang tadi yang cincin emasnya sudah dibuang oleh Nabi, tidak dikatakan padanya khudh khatamaka wantafi' bihi, ambil cincinmu dan manfaatkan dia. Laki-laki boleh memanfaatkan perhiasan emas, tetapi pemanfaatannya tidak untuk dipakai. Nah, terus bagaimana memanfaatkannya kalau tidak boleh dipakai sebagai perhiasan? Boleh disimpan kemudian jadi tabungan,
kemudian nanti dijual, berangkat umroh, berangkat haji, untuk sedekah, untuk infak, untuk kebutuhan keluarga. Karena yang namanya emas itu ada nilai intrinsik, dia tidak akan berkurang, akan naik terus. Maka bapak-bapak ini kalau ingin memanfaatkan emas sebagai perhiasan, jangan dipakai, simpan itu sebagai tabungan. Harganya akan naik, akan naik, akan naik, akan naik. Sehingga 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin ratusan kali lipat naiknya. Sekarang beli emas mungkin 1 gram 500 ribu. Jangan simpan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin 1 gram terjual bisa 5 juta, 6 juta. Itu bentuk pemanfaatan terkait dengan emas ini bagi laki-laki. Boleh memanfaatkan, tidak haram. Apakah Nabi mengharamkan toh? Tidak. Nabi mengharamkan itu, Nabi melarang kalau perhiasan emas itu dipakai oleh laki-laki. Selama pemanfaatannya tidak dipakai oleh laki-laki, itu tidak mengapa laki-laki juga memanfaatkan perhiasan emas itu. Dengan catatan penggunaannya, pemanfaatannya bukan untuk dipakai di tubuh. Kalau itu dipakai oleh laki-laki, maka terkena larangan dari Nabi. Sehingga laki-laki boleh tidak memanfaatkan emas, boleh selama tidak dipakai. Dia tidak bertentangan antara ayat ini dengan hadis Nabi tadi. Dan zinah itu perhiasan bukan hanya emas, perak, pakaian kita juga zinah. Pakaian kita ini juga perhiasan. Nah, karena yang ditanyakan konteksnya dengan hadis tadi, maka selama tidak dipakai sebagai perhiasan di tubuh, laki-laki boleh memanfaatkan emas. Namun jika dipakai entah untuk kalung, untuk cincin, untuk gelang, pakai sebagai perhiasan, maka terkena larangan dari Rasulullah. Ya, ada lagi?